Selamat siang Bu Wahyu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Astri, kabar baik. Tapi saya sekarang sedang hadapi tantangan di kelas Bu. Pembelajarannya terasa kurang efektif gitu karena jadwal sekolah kami kan masuk siang. Jadi sepertinya terasa kurang efektif gitu Bu pembelajarannya. Oh iya, terima kasih ya sudah berbagi Bu. Saya ingin mendengar lebih banyak nih tentang tantangan yang Ibu hadapi. Apa yang Ibu rasakan terkait pembelajaran yang kurang efektif ini? Saya memahami tantangan eh, kami ini masuk siang Bu ya. Mhm, Kami ini masuk siang, jadi pembelajaran itu menjadi terbatas. Siswa mhm. seringkali udah lelah, eee, waktu tiba di sekolah itu udah capek, terus, sulit menjaga konsentrasi, jadi banyak materi yang akhirnya tidak tersampaikan dengan baik gitu, Bu. Oh iya, memang seperti itu ya Bu, kalau kondisinya sekolah masuk siang. Saya memahami tantangan yang Ibu hadapi. Ketika siswa sudah lelah dan waktu terasa terbatas, tentu menjadi sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Kira-kira nih, apakah ada hal-hal spesifik yang membuat pembelajaran terasa sangat kurang efektif selain waktu dan kondisi siswa yang lelah, Bu? Iya, suasana juga Bu, karena di sore hari itu cuaca tidak mendukung, cuacanya panas sekali ya Bu. Itu juga yang menjadi, suasana kelas tuh kurang nyaman untuk belajar. Kadang siswa juga terlambat datang karena kegiatan lain, di pagi hari, ada yang jualan, ada yang membantu orang tuanya gitu, Bu. Oh begitu, miris sekali ya Bu kondisinya. Jadi, coba kita bisa identifikasi beberapa hal yang menyebabkan pembelajaran kurang efektif, di antaranya waktu yang terbatas tadi Bu ya, siswa Mhm. yang sudah kelelahan, suasana kelas yang kurang nyaman, dan beberapa siswa terlambat datang. Apakah ada faktor lain yang Ibu rasakan selain itu? Kalau untuk sementara ini, itu saja ya Bu yang, faktor yang paling mempengaruhi, pada, keadaan saat ini gitu Bu. Baik, berarti kita sudah mengenali penyebab utamanya. Sekarang, coba kita mencari solusi agar pembelajaran Bu Wahyu tetap bisa berjalan dengan lebih efektif meskipun dalam kondisi seperti ini. Coba kita eksplorasi bersama Bu. Menurut Ibu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut? Mungkin, Ibu punya strategi yang bisa dioptimalkan untuk menjaga efektivitas pembelajaran tersebut pada saat siang hari? Mungkin, memperpendek durasi materi ya, Bu, ya. Ya, Mhm. materi yang disampaikan itu diperpendek, eee, untuk, memberikan, aktivitas itu lebih menarik. Jadi siswa itu bisa lebih fokus dalam belajar mungkin ya, Bu, ya. Selain itu, memanfaatkan waktu pagi dengan memberikan tugas yang bisa dikerjakan di rumah mungkin, Bu, sebelum masuk ke kelas gitu, Bu. Itu ide yang bagus, Bu. Jadi pembelajaran di kelas bisa difokuskan pada materi inti saja, sementara tugasnya juga yang lebih sederhana bisa diberikan kepada anak agar dapat dikerjakan di luar jam kelas. Mmm. Kira-kira nih, apakah ada hal lain yang Ibu pikirkan untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman? Karena tadi Ibu bilang kan kondisi yang kurang nyaman di kelas. Apakah ada, Bu, kira-kira hal lain? Mungkin, menggunakan metode yang lebih aktif, interaktif gitu ya, Bu, ya. Eee, Mhm. Diskusi atau kerja kelompok agar siswa tidak bosan dan, lebih terlibat gitu dalam pembelajaran. Ya, bagus sekali, Bu. Diskusi atau kerja kelompok bisa membantu siswa tetap aktif dan bersemangat. Mungkin Ibu juga bisa menggunakan media IT dengan menampilkan video, jadi mereka lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran Ibu walaupun di siang hari. Nah, kira-kira nih, apa hal lain yang Ibu lakukan untuk mengatasi tantangan tadi yang suasana kelas panas gitu, Bu? Apa, Bu, Ya. kira-kira?
Mungkin saya bisa mencoba menata ulang, tempat duduk mungkin ya, Bu, ya, agar sirkulasi udaranya menjadi lebih baik, dan juga membawa kipas angin tambahan sepertinya gitu ya, Bu? Ide-ide yang sangat baik, Bu. Sekarang juga zaman sekarang ada, Bu, ya, kipas-kipas tangan itu ya. Iya, Jadi mungkin heeh. anak-anak bisa bawa itu ke sekolah untuk mengurangi cuaca panas. Jadi sekarang langkah pertama yang Ibu lakukan untuk menerapkan solusi ini kira-kira apa, Bu? Sepertinya pertama ini, menyusun rencana pembelajaran terlebih dahulu ya, Bu, ya, yang lebih Mhm. singkat, fokus, terus menyiapkan tugas yang bisa dikerjakan siswa sebelum masuk kelas, juga, membuat aktivitas yang lebih aktif di dalam kelas, mulai minggu depan sepertinya, Bu. Ya, itu rencana yang nyata ya, Bu. Kira-kira nih, kapan Ibu ingin memulai semua perubahan ini dan bagaimana kira-kira Ibu akan mengevaluasi hasilnya nanti? Sepertinya saya akan mulai di minggu depan, dan, mencatat perubahan keterlibatan siswa tersebut, apakah lebih, banyak materi yang bisa disampaikan, setelah 2 minggu kemudian, saya akan mengevaluasinya, Bu. Ya, sangat baik, Bu, ide tersebut. Kita nanti ketemu lagi ya, Bu, untuk meninjau bagaimana penerapan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan ini, apakah dapat berjalan atau tidak. Ibu bisa mencatat apa yang berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut di sesi pertemuan berikutnya ya, Bu. Ya, setuju sekali, Bu. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba solusi ini gitu. Terima kasih atas bantuannya ya, Bu, ya. Sama-sama Ibu Wahyu, senang saya dapat membantu Ibu. Semoga langkah-langkah yang sudah kita rencanakan ini bisa membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran Ibu di kelas. Oke, Amin. sampai jumpa di minggu selanjutnya ya, Bu. Selamat Ya, terima kasih. pagi. Pagi, Bu. Bu Astri, apa kabarnya hari ini, Bu? Selamat pagi Bu Wahyu, alhamdulillah saya baik-baik saja Bu hari ini. Hanya saja saya sedang bingung Bu karena, kesulitan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi minggu lalu. Iya, saya dengar Ibu Astri merasa waktu yang tersedia itu tidak cukup ya, Bu, ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Boleh ceritakan lebih lanjut, Bu, apa permasalahan yang terjadi? Ya, betul sekali, Bu. Saya merasa sulit membagi waktu di kelas. Di satu sisi, saya ingin memenuhi belajar setiap siswa, tapi di Mmm, sisi lain, waktu yang tersedia untuk mengajar terasa sangat terbatas, Bu, karena hanya 4 jam pelajaran, Bu, ya. Jadi kalau diterapkan semuanya, rasanya waktu itu tidak cukup untuk dilaksanakan. oh, terima kasih Ibu Astri sudah mau berbagi. Mari kita coba pahami dulu, Bu, eee, lebih dalam lagi, kira-kira apa yang menjadi prioritas utama Ibu dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik, Bu. Prioritas saya sebenarnya agar semua siswa bisa belajar dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, Bu. Dalam hal ini saya, memenuhi kebutuhan gaya belajar anak dari yang audio, visual, dan kinestetik. Saya Mmm. merasa sulit mengatur waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan strategi yang sesuai untuk setiap siswa. Oh, jadi yang menjadi tantangan utama Ibu itu adalah bagaimana mengatur waktunya, agar cukup untuk menyiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang berbeda bagi siswa ya, Bu, ya? Iya betul, Bu. Rasanya tidak cukup waktu itu untuk menerapkan semua, diferensiasi mulai dari konten, proses, dan produk, Bu. Iya, menarik sekali. Kalau kita coba telusuri lebih jauh, faktor-faktor apa yang menurut Ibu Astri, membuat waktu itu terasa terbatas gitu? Misalnya ada, dari perencanaannya, atau pelaksanaannya, atau faktor-faktor lainnya gitu, Bu? Sepertinya dari perencanaan, Bu, karena saya merasa perlu banyak waktu untuk menyiapkan materi yang berbeda-beda untuk Mmm, masing-masing gaya belajar anak.
Selain itu juga selama pelaksanaan di kelas, saya kesulitan membagi waktu antara siswa yang membutuhkan perhatian lebih dan Mmm. siswa yang belajar lebih cepat. Begitu, Bu. Jadi selain perencanaan, saat pelaksanaan juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya, Bu, ya, karena perlu membagi perhatian, pada kelompok siswa yang berbeda gitu ya, Bu, ya? Ya, betul sekali, Bu. Oke, mari kita coba pikirkan beberapa alternatif solusi. Menurut Ibu apa yang bisa dilakukan untuk membantu, mengatasi tantangan ini? Mungkin ada cara yang bisa mengoptimalkan waktu di perencanaan atau pelaksanaannya? Sepertinya mungkin saya bisa mencoba menyiapkan materi yang lebih fleksibel, Bu. Jadi Mmm. tidak harus terlalu berbeda-beda antara ketiga gaya belajar tadi, tapi masih bisa tetap menyesuaikan dengan kebutuhan siswa saya. Dan mungkin juga penggunaan metode yang lebih mandiri untuk siswa yang lebih cepat memahami, Bu, dari siswa yang lain. Wah, itu ide yang bagus ya, Bu, ya. Jadi mungkin Ibu bisa menyiapkan materi yang lebih umum, tapi tetap bisa disesuaikan, sambil memberi tugas mandiri bagi siswa yang lebih cepat, agar mereka tidak perlu menunggu terlalu lama gitu ya, Bu, ya? Iya, Bu, mungkin dengan begitu waktu di kelas bisa lebih teratur dan efisien, Bu, ya. Ya, heeh, bagus sekali, Bu. Kira-kira langkah pertama apa yang bisa Ibu lakukan untuk mulai menerapkan ide-ide itu? Sepertinya saya akan mulai dengan merancang materi yang bisa digunakan, untuk beberapa level kemampuan siswa, Bu. Dan saya akan mencoba strategi pembelajaran mandiri untuk siswa yang pemahamannya lebih cepat. Iya, bagus. Itu langkah yang konkret. Bagaimana Ibu melihat penerapan langkah ini ke depannya, dan kapan Ibu ingin memulainya? Saya rasa saya bisa mulai minggu depan, Bu, pas, pembelajaran mata pelajaran saya, saat saya menyiapkan materi baru, nanti saya akan evaluasi bagaimana hasilnya setelah 1 minggu ke depan, Bu. Oh, iya. Baik, kita akan bertemu lagi untuk melihat bagaimana perkembangan dari langkah-langkah ini. Ibu bisa mencatat tantangannya yang mungkin muncul nanti, dan kita bisa mendiskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya. Bagaimana, Bu? Saya setuju, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Wahyu. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba hal-hal ini dalam memperbaiki pembelajaran diferensiasi yang mungkin kemarin agak sedikit gagal, Bu, karena, kurang efektifnya apa ya, manajemen waktu saya dalam kelas. Jadi, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, Bu, ya, atas masukannya. Sama-sama Bu Astri, saya senang bisa membantu, semoga berhasil dan kita akan evaluasi bersama nanti ya Bu ya. Terima Oke. kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama, Bu.